Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, pernah nggak sih kamu bingung saat dengar cerita kalau berangkat umroh itu harus bawa uang saku banyak banget? Sampai-sampai ada yang berpikir harus jual aset dulu biar cukup bekal ke tanah suci. Tapi benarkah segitu banyaknya biaya yang dibutuhkan? Pertanyaan seperti, sebenarnya berapa uang yang ideal dibawa umroh sering banget muncul dari calon jamaah. Rasa khawatir wajar, karena ibadah ini dilakukan jauh dari rumah, di negara dengan budaya dan biaya hidup berbeda. Tapi tenang, kamu nggak perlu panik. Faktanya, sebagian besar kebutuhanmu sudah termasuk dalam paket travel resmi, mulai dari tiket pesawat, hotel, makan, sampai transportasi antar kota. Jadi, bekal utamamu sebenarnya sudah aman. Di video ini, kita akan bahas secara lengkap, mulai dari uang saku ideal, pengeluaran tambahan, sampai tips supaya keuanganmu tetap teratur selama ibadah. Yuk, simak sampai habis. Banyak yang belum tahu, biaya umroh yang dibayarkan ke travel itu sudah mencakup hampir semua kebutuhan pokok. Mulai dari penerbangan pulang pergi, penginapan nyaman, transportasi lokal, bahkan makan 3 kali sehari dengan menu khas Indonesia, semuanya sudah termasuk. Artinya, kamu nggak perlu repot memikirkan biaya makan atau akomodasi selama di Mekah dan Madinah. Tambahan biaya biasanya hanya muncul kalau ada hal insidental, misalnya perubahan jadwal, upgrade fasilitas, atau kebutuhan pribadi, dan itu pun jarang terjadi. Jadi, kalau kamu berangkat dengan niat ibadah yang tulus dan gaya hidup sederhana, bekalmu akan sangat cukup. Sekarang, sedikit catatan penting, uang saku di bandara. Kadang, sebelum terbang atau saat transit di luar negeri, waktu tunggu bisa lama banget. Biasanya travel sudah menyiapkan makanan, tapi kalau kamu ingin beli minum, kopi, atau camilan, siapkan uang kecil sekitar 200 hingga 300 ribu. Bukan wajib, hanya untuk berjaga-jaga agar kamu tetap nyaman menunggu. Saat di Tanah Suci, biasanya jamaah juga diajak berziarah ke tempat-tempat bersejarah, seperti Jabal Uhud, Jabal Rahmah, dan percetakan Al-Quran. Kabar baiknya, semua lokasi itu gratis, tidak ada tiket masuk atau biaya city tour tambahan. Tapi disinilah godaan kecil sering muncul, terutama buat para ibu jamaah. Di sekitar tempat ziarah, banyak pedagang yang menjual air zam-zam, kurma, gantungan kunci, atau sajadah kecil. Boleh saja beli, asal secukupnya. Ingat, tujuan utama kita adalah beribadah dan berziarah, bukan berbelanja. Lanjut ke hal yang lebih utama, sedekah. Ibadah di Tanah Suci terasa lebih sempurna ketika kita juga bisa berbagi. Kamu bisa bersedekah kepada petugas kebersihan, sopir bus, atau sesama jamaah yang membutuhkan. Nilainya tidak harus besar, cukup 1 rial atau beberapa ribu rupiah pun bernilai pahala. Kalau kamu ingin beramal lebih, bisa juga wakaf Al-Quran, biasanya sekitar 150 ribu rupiah per mushaf. Bayangkan, setiap ayat yang dibaca oleh penerima wakaf itu, pahalanya terus mengalir untukmu. Untuk jamaah pria, siapkan sedikit uang untuk tahalur di salon cukur rambut, karena biasanya berbayar. Sementara jamaah wanita, biasanya tidak ada biaya tambahan. Selain itu, terkadang jamaah ingin mencoba makanan lokal seperti shawarma, nasi kapsa, atau kopi Arab. Silahkan saja, asal tidak berlebihan. Siapkan dana kecil khusus untuk kuliner tambahan agar tidak mengganggu anggaran utama. Nah, bagian ini sering jadi jebakan terbesar, oleh-oleh. Mulai dari kurma, sajadah, minyak wangi, sampai perhiasan, semuanya menggoda mata. Harga kurma saja bisa mulai dari Rp40.000 sampai ratusan ribu per kilogram, tergantung jenisnya. Kalau kamu tidak mengatur pengeluaran, uang bisa habis hanya untuk belanja oleh-oleh. Saran terbaik, belilah secukupnya, utamakan yang bermanfaat, dan jangan berlebihan. Karena tidak semua jamaah punya kemampuan finansial yang sama, menjaga perasaan sesama jamaah juga bagian dari adab dalam beribadah. Menjelang pulang, biasanya jamaah singgah ke Kornis Jeddah, area pantai yang terkenal dengan toko oleh-olehnya. Hati-hati, karena banyak jamaah di sini menghabiskan sisa uangnya. Kalau memang ingin belanja, pastikan koper dan bagasi masih cukup, agar tidak perlu kirim lewat ekspedisi yang tentu menambah biaya. Jadi, berapa uang saku yang ideal dibawa saat umroh? Untuk kebutuhan dasar, kurang dari Rp1 juta pun cukup,
karena semua kebutuhan pokok sudah disiapkan oleh pihak travel. Namun, jika kamu ingin tambahan untuk belanja, kuliner, atau sedekah besar, silahkan sesuaikan dengan kemampuanmu. Yang terpenting, jangan berlebihan dan jangan jadikan umroh ajang pamer rejeki. Karena yang dinilai Allah bukan banyaknya uang yang dikeluarkan, tapi keikhlasan dan kesederhanaan hati dalam beribadah. Semoga penjelasan ini membantu kamu yang sedang bersiap menunaikan ibadah umroh. Ingat, berangkatlah dengan hati yang tenang, bukan dompet yang berat. Semoga perjalananmu lancar, ibadahmu diterima, dan pulang membawa pahala umroh yang mabrur. Amin ya Robbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.